Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah pada kesempatan malam ini kita melanjutkan pengajian kita. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau yang tetap istiqamah dan tetap teguh di atas jalan agama ini, dan semoga kita termasuk di antara umat-umat beliau yang mendapatkan keteguhan dan keistiqamahan tersebut. Kita ini tidak tahu sudah masuk bulan Sya'ban apa belum. Yang jelas tadi siang itu tanggal 29 Rajab. Artinya kalau bulan Rajab ini sampai tanggal 29 saja, nanti malam ini atau besok sudah masuk bulan Sya'ban. Kalau belum berarti tanggal 30. Intinya kalau sudah bicara bulan Sya'ban, itu tandanya Ramadan sudah semakin dekat, ya, sudah semakin dekat. Nah, tentu kita berharap jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan kita tahun ini lebih baik dibandingkan dengan Ramadan tahun sebelumnya. Ya. Apalagi pada tahun lalu, ya, pada tahun lalu Ramadan kita itu, ya, kalau jamaah banyak bercerita sedih, ya. Gimana tidak sedih? Yang biasanya kita kumpul sholat tarawih, ini enggak ada di rumah masing-masing. Alhamdulillah kalau di rumah masing-masing. Ya, yang susah itu juga di rumah masing-masing, cuma bisa jadi karena tak batas kemampuannya imamnya banyak 3 kul juga, itu yang susah itu ya. Ya kalau gitu dibanyak ya rakaatnya aja Pak, kan tidak bisa lama-lama ya. Gitu. Bahkan iktikaf di masjid juga yang biasanya ramai, ini kita nyaris tidak ada iktikaf. Salat Id juga pada kebingungan gitu ya. Nah, tahun ini mudah-mudahan tentu saja kondisinya lebih baik. Kalau tahun kemarin ya mau gimana, itu kondisi yang kita hadapi, ya, itu keadaan situasi yang sedang kita hadapi. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini, tentu tidak ada pilihan lain kecuali kita memaksimalkan Ramadan itu. Maksud saya begini, jangan tahun lalu sedih akibat tidak ada kesempatan, sekarang begitu ada kesempatannya lalu disia-siakan. Ini persis seperti awal-awal masa pandemi. Awal-awal masa pandemi masjid ditutup, maksudnya apa? Salat jamaah dibatasi atau ditiadakan di sebagian tempat salat jamaah. Ada yang protes, ini kenapa masjid ini ditutup? Buka dong masjid gitu. Giliran masjid dibuka enggak ke masjid juga dia, ya.
Pokoknya paling heboh aja. Nah, maksud saya juga begitu. Kita tahu, wah Ustaz sedih Ramadan tahun lalu, kita sedih tidak bisa. Nah, ini Ramadan, mudah-mudahan kita diizinkan Allah bertemu tahun ini. Kalau tentu sepertinya ya yang kita harapkan kondisinya lebih baik, walaupun mungkin juga tidak sebisa sebebas-bebas seperti tahun sebelumnya. Manfaatkan sebaik-baiknya, ya. Manfaatkan sebaik-baiknya. Sebab apa? Sebab bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala izinkan kita bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini, tidak ada jaminan kita untuk bisa bertemu lagi dengan Ramadan tahun akan datang. Maka manfaatkan sebaik-baiknya, ya. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk maksimal, ya, ibadah kita di bulan Ramadan itu, maka perlu dilakukan persiapan. Sebagaimana olahraga itu juga membutuhkan pemanasan. Biasanya kalau orang olahraga, ya, langsung gaspol tanpa ada pemanasan, nah itu biasanya cuma tidak sampai satu babak. Kalau main futsal 15 menit sudah, ya, penat, kencang, ototnya sudah kaam. Kenapa? Karena modal semangat saja tanpa ada pemanasan, ya. Maka begitu juga di bulan Ramadan ini penting bagi kita untuk melakukan pemanasan. Puasa ya mulai sudah. Dengan puasa-puasa sunnah, nanti kita jelaskan kenapa di bulan Sya'ban harus puasa. Baca Al-Qur'annya, ya. Bahkan para ulama itu, para salafus saleh itu menghidupkannya bukan di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban ini sudah meningkat aktivitas membaca Al-Qur'an, sedekahnya dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita malam ini, ya, kita akan sedikit membahas tentang bulan Sya'ban, bulan yang tak lalaikan, ya. Begitulah yang dikatakan oleh Nabi, bulan Sya'ban ini adalah bulan yang tak lalaikan. Makanya supaya kita jangan lalai, ini diingatkan walaupun mungkin tiap tahun. Bisa jadi kita mendengar hadis ini, tapi karena memang yang namanya dilalaikan itu kan orang dah tahu, tapi menganggap enteng sehingga lupa atau tak lewatkan. Maka perlu supaya tidak lalai, penting kemudian untuk diingatkan. Ada sebuah riwayat, ya, dari Usama bin Zaid. Ketika itu dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini memperbanyak puasa sunnahnya, ya, atau meningkatkan puasa sunnahnya di bulan Sya'ban ini, sehingga itu, ya, boleh kita katakan mengundang perhatian dari sahabat ini, ya. Maka Usamah bin Zaid bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ya, mengapa aku tidak pernah melihat Anda berpuasa sunnah dalam satu bulan tertentu yang lebih banyak dari bulan Sya'ban. Jadi ini menunjukkan bulan Sya'ban itu memang Nabi meningkatkan puasa sunnahnya lebih banyak dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Lalu Nabi SAW menjawab, "Dzalika syahrun yaghfilun nasu anhu." Kata Nabi, bulan Sya'ban itu adalah bulan yang banyak manusia lalai darinya. Artinya banyak manusia melupakan untuk beribadah, meningkatkan amal salehnya di bulan Sya'ban itu. Turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin. Dan pada bulan tersebut, ya, wa huwa syahrun, pada bulan itu turfa'u fihil a'mali ila rabbil alamin, diangkat, dibawa naik,
dilaporkan amalan-amalan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan penguasa semesta alam. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim, dan aku senang apabila saat amalku itu dilaporkan, kata Nabi, sedang aku itu dalam keadaan berpuasa. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 3 bagian di sini. Yang pertama, Nabi menyebut dzalika syahrun yaghfilun nas. Ya, bulan ini adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Ya. Kenapa banyak manusia lalai? Di antaranya itu adalah ya dia ini tak jepit, ini bulan Sya'ban ini tak jepit di antara bulan Rajab yang merupakan Syahrul Haram, bulan suci, dan juga Syahrul Mubarak. Mana Syahrul ya? Ya. Bulan yang penuh berkah. Karena bulan Ramadan itu di dalam hadis tidak disebut sebagai bulan suci, tapi bulan yang penuh berkah. Nah, orang kadang fokus beribadah pada 2 bulan ini, sementara bulan Sya'ban itu sering dilupakan. Bahkan kadang-kadang ada anggapan atau ada gium di kita itu, ya puas-puasilah makan mumpung belum Ramadan gitu ya. Nah, bedanya dengan Nabi justru memperbanyak puasanya, puasa sunnahnya sebelum Ramadan. Makanya ada yang bikin ungkapan itu, kita dengan Nabi itu bedanya cuma sedikit ya. Kalau Nabi makannya sedikit, kalau kita sedikit-sedikit makan. Nah, kalau Nabi itu sedikit tidurnya, kalau kita sedikit-sedikit tidurnya. Bedanya cuma dikit katanya gitu ya. Nah, ya, jadi dia bulan yang tak jepit nih, sebanyak dilalaikan oleh manusia. Nah, justru ketika manusia melalaikannya ini, disitulah keutamaannya. Ya. Jadi kalau kadang-kadang saya sempat berpikir, sempat terlintas di pikiran saya, bulan Sya'ban ini bulan apa sih kan gitu. Apa sih keutamaannya? Justru kadang terlintas di pikiran saya, justru keutamaan bulan Sya'ban ini karena dia tidak punya keutamaan. Kenapa? Karena tidak punya keutamaan, banyak orang lalai. Nah, saat orang lalai kita taat, disitulah ya istimewanya itu. Makanya Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah itu mengatakan terkait dengan hadis ini, apa kata beliau? Pada hadis tersebut terdapat dalil tentang dicintainya amalan yang dikerjakan saat manusia dalam keadaan lalai dari ketaatan. Jadi saat manusia lupa, kita kemudian taat. Saat manusia lupa, kita ingat. Itu ada keutamaannya ya. Ini sebagaimana hadis dalam hadis riwayat Imam Muslim, al-ibadatu fil harji kahijratin ilayya. Beribadah saat sulit, ya, termasuk saat sulit itu saat manusia banyak melupakannya, pahalanya itu seperti berhijrah kepadaku, kata Nabi. Ya, hijrah dari Mekah ke Madinah ya. Nah, justru kemudian saat manusia lalai, dan ini berlaku, kaidah ini umum ya. Kalau kita tinggal di satu lingkungan yang memang lingkungannya itu boleh dikatakan islami gitu ya, banyaklah tetangga-tetangga pada kemudian ke masjid, dah biasa orang ke masjid, itu bagus. Tapi menjadi keistimewa kedudukan kita kalau kita tinggal di suatu kampung yang datang ke masjid itu langka, dan kitalah termasuk manusia-manusia langka itu. Itu lebih hebat lagi ya.
Ketika manusia banyak yang curang, misalnya nih orang bisnis sekarang, banyak yang culas, banyak yang menghalalkan segala cara, tapi kita konsisten dengan kejujuran kita, maka itulah yang kemudian utama itu. Ya. Makanya kalau kita melihat amalan-amalan yang dikerjakan pada saat manusia lalai, manusia itu cenderung untuk meninggalkannya, justru pada saat kita melaksanakannya itu, di situ ada keutamaan. Ini contoh saja sebagai pembanding saja, misalnya adalah sholat malam. Ya. Sholat malam itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia menjadi utama? Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahi al-muharram." Seutama-utama puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, yakni bulan Muharram. Wa afdhalus salati ba'dal faridah. Dan seutama-utama salat setelah salat yang wajib, salatul lail, salat malam. Nanti yang waktunya itu disebut yang afdal itu sepertiga malam yang akhir. Kenapa? Pada waktu semacam itu, ya, waktu yang semacam itu kita tahu banyak manusia yang lalai. Ketika orang terlelap, ketika orang tertidur, ketika orang banyak kemudian di pembaringannya lalu ada hamba Allah yang bangkit untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu utama. Jadi itu salah satu keutamaannya. Nah, begitu juga kita melihat, ya, hadis tentang solat duha atau solat duha ini istilah lainnya adalah solatul awwabin. Kata Nabi, ya, waktu terbaik solatul awwabin, solat duha itu yaitu ketika anak onta mulai merasakan panas, ketika mulai terik matahari. Ulama menjelaskan di kondisi-kondisi akhir. Jadi sholat duha itu kalau sekarang mungkin 6:30 itu sudah masuk, jam 7 itu sudah masuk. Ya. Tapi kalau ditanya bagaimana yang paling utama, yang menjelang akhir, jam 10, setengah 11, tapi sebelum habis waktunya ya jam 11. Itu waktu-waktu istimewa sholat duha. Kenapa? Pada waktu tersebut, sebab waktu tersebut banyak manusia yang lalai, banyak manusia sibuk. Nah, saat sibuk tapi kita bisa menyempatkan, ya, sholat duha, maka itu keutamaannya. Ya. Nah, ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi keutamaan yang pertama dari amalan di bulan Sya'ban ini, termasuk di antaranya puasa yang disebutkan tadi, adalah beribadah atau meningkatkan amal soleh pada saat orang lain lalai, orang lain lupa, itu keutamaan. Nah, maka Nabi mengatakan ini bulan yang tak lalaikan, maka harusnya kita justru memanfaatkan bulan Sya'ban ini bulan untuk kita beramal soleh, ya, perbanyak amal soleh kita. Ini sekaligus juga tadi sebagai pemanasan sebelum tibanya bulan Ramadan, sehingga nanti bulan Ramadan kita sudah terbiasa, kita sudah kemudian tidak mengalami kepayahan lagi. Yang kedua, keutamaan beramal saat amal-amal itu dilaporkan. Sebagaimana tadi di dalam hadis kan dikatakan, bulan Sya'ban ini adalah bulan diangkatnya amal, dilaporkannya amal. Dan Nabi menyebutkan, fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Dan aku senang saat amalku itu diangkat, amalku itu dilaporkan kepada Allah, aku itu dalam keadaan berpuasa. Ya. Ini kalau kita melihat nanti tentang
amal-amal kita ini dilaporkan, kan amal kita dicatat, setelah dicatat itu dilaporkan itu bukan Allah tidak tahu ya, tentu ada hikmah di balik itu. Ada 3 laporan catatan amalan itu. Yang pertama ya adalah laporan amal harian. Ya. Amalan harian ini laporannya harian. Disebutkan dalam satu hadis, para malaikat di malam dan siang hari silih berganti mengawasi kalian, dan mereka berkumpul pada saat salat subuh dan salat asar. Kemudian para malaikat mengawasi kalian semalam suntuk. Ya. Para malaikat yang mengawasi kalian semalam suntuk itu naik ke langit. Allah menanyakan kepada mereka, padahal dia lebih tahu, lebih mengetahui dari mereka, dalam keadaan apakah kalian tinggalkan hamba-hambaku? Mereka menjawab, kami tinggalkan mereka dalam keadaan mengerjakan sholat. Ya. Jadi sholat asar dan subuh, maka sholat. Jadi kalau ditanya, oh siapa? Sedang apa mereka ditinggalkan? Sedang sholat. Nah tentu kita tidak usah kemudian susah payah ya menggali apa sih kemudian dilaporkan, bagaimana bentuknya ya. Nah, inti daripada dilaporkan amalan ini adalah supaya kita bersemangat atau bersungguh-sungguh mengerjakan amal pada waktu tersebut, supaya kita memperbaiki amal kita. Karena kita pengen pada saat amal kita itu dilaporkan, jangan sampai kondisi kita justru dalam keadaan lalai. Sebagai satu contoh pembanding saja ya, dalam kehidupan kita juga begitu. Nah, tadi kan ini kan dalam 1 bulan ini saya setiap Jumat dan Sabtu ada mengikuti pendidikan advokat sih tepatnya. Itu karena via Zoom itu diwajibkan untuk menyalakan kameranya. Tidak boleh dimatikan, dianggap tidak hadir. Nah, cuma kan nanti di absennya karena tidak bisa mengisi daftar hadir seperti biasa, daftar hadirnya itu dengan ya didokumentasikan, dilihat video kita sedang kita menyimak itu. Tapi tentu ada waktu-waktunya. Kadang-kadang kan ada yang izin ke belakang, kadang ada izin ke mana. Nah, biasanya tuh panitia mengingatkan karena yang bagian mengabsen itu orang lain lagi. Bahkan kalau tidak salah lembaga yang lain. Itu diingatkan. Misalnya nih tadi jam kita 5:30 di sini, di sana 4:30. Jam 5:30 itu diingatkan pukul 17, kalau di sana kan jam 5. Pukul 17 akan ada absen, mohon dinyalakan kameranya. Pasti karena itu mau dilaporkan, oh pasti. Yang sayanya tadinya ngantuk-ngantuk pasti buka mata kan. Jangan sampai justru pada saat dilaporkan kegiatan saya itu justru saya dalam keadaan pas dipoto ya, pas tidur gitu ya. Nah, tentu kita ingin pada saat amal kita itu dilaporkan kita dalam keadaan memang taat, dalam keadaan yang baik. Nah, tadi itu laporan amalannya dalam keadaan harian itu di subuh dan asar. Malaikat berganti sip itu. Kemudian ada lagi yang sifatnya pekanan. Nah, kalau pekanan ini terjadi pada hari Senin dan Kamis. Ini sebagaimana riwayat dari Abu Hurairah, ia mengabarkan, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan-amalan manusia dilaporkan kepada Allah ya, setiap hari Kamis. Ya,
Kalau di sini ada tambahan Kamis malam Jumat. Orang yang memutus tali silaturahim, amalannya tidak akan diterima. Nah, ini yang hari Kamisnya. Itu riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, kemudian dalam riwayat Imam Tirmizi juga dijelaskan, ya, tu'radul a'malu yaumal isnaini wal khamis. Amalan-amalan itu dilaporkan kepada Allah pada setiap hari Senin dan hari Kamis. Fa uhibbu an yu'rada amali wa ana shaim. Dan aku sangat senang, kata Nabi, saat amalanku itu dilaporkan sedangkan kondisiku dalam keadaan berpuasa. Maka ini juga yang menjadi kesunahan di dalam puasa hari Senin dan hari Kamis itu, ya. Ini yang sifatnya pekanan. Ada. Nah, kemudian ada yang sifatnya tahunan. Nah, tahunan ini yang seperti kita bahas tadi. Bulan Sya'ban, ketika ada sahabat yang bertanya perihal bulan Sya'ban itu, Nabi menyebutkan wa huwa syahrun turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin. Itu adalah bulan yang mana pada bulan tersebut, ya, dilaporkan amalan-amalan itu kepada Allah, Tuhan semesta alam, dan aku senang saat amal-amalku itu dilaporkan sedang aku dalam keadaan puasa. Nah, di sini ada perkataan Imam Ibnu Qayyim. Kata Imam Ibnu Qayyim, amalan manusia dalam satu tahun diangkat pada bulan Sya'ban, sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Sya'ban adalah bulan diangkatnya amal. Demikian pula amalan dalam sepekan dilaporkan pada hari Senin dan Kamis, ya. Adapun amalan siang dilaporkan di penghujung siang sebelum malam tiba, yakni waktu asar tadi, dan amalan malam dilaporkan di penghujung malam sebelum tibanya siang, yakni di waktu subuh, ya. Pelaporan amalan harian lebih khusus daripada pelaporan amalan tahunan. Ketika ajal seseorang datang, seluruh amal perbuatan yang dia lakukan, ya, selama hidupnya akan diangkat seluruhnya. Kemudian lembaran catatan amalnya akan digulung, artinya tutup buku sudah kalau dia meninggal. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali tadi sebagaimana saya sampaikan, lalu apa hikmahnya? Kita tidak usah, ya, bertanya misalnya kenapa Allah minta laporan, apakah Allah enggak tahu? Bukan itu, tentu Allah Maha tahu. Nah, di sini dikatakan seluruh hadis yang menerangkan pelaporan amal mengandung pesan motivasi untuk menambah amal ibadah di saat amal-amal sedang dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam saat beliau ditanya mengapa banyak puasa di bulan Sya'ban, beliau mengatakan, aku ingin saat amalku diangkat sedangkan aku dalam keadaan puasa. Tadi saya katakan tadi, ya, tentu kita kalau ada penilaian ketika dilaporkan pasti pengen kita itu maksimal. Tadi saya contohkan bagaimana kalau pas lagi ingin didokumentasikan, ingin ada pengawas yang datang, pasti, ya, kondisi kita kondisi yang terbaik, ya. Jadi itu hikmah. Nah, di bulan Sya'ban ini bulan dilaporkannya amal, maka hendaknya kita juga bersungguh-sungguh dalam bulan Sya'ban ini meningkatkan amal-amal soleh kita. Kemudian yang ketiga, ya, tadi kalau tadi bicara 2 poin sebelumnya, sebenarnya itu bicara tentang amal soleh secara umum. Yang pertama, di saat manusia lalai kita beramal soleh, ya, itu utama. Saat amal kita dilaporkan kita beramal soleh. Amal solehnya itu bisa banyak jenisnya. Semua kebaikan-kebaikan yang sudah diketahui oleh syariat ini itu bisa kita lakukan.
Hanya saja di antara amal-amal soleh itu menjadi istimewa lagi, menjadi lebih utama lagi adalah berpuasa, karena memang ini amal disebut oleh Nabi. Bahkan tadi hadis Usamah bin Zaid tadi, memang Nabi itu memperbanyak puasanya. Ya. Puasanya di bulan Sya'ban ini, bahkan pengamatannya Usamah bin Zaid di bulan lain tidak begitu. Nabi justru kemudian maksimal di dalam bulan Sya'ban ini. Nah, ada sebuah riwayat, ini hadis ayat Bukhari dan Muslim, di situ disebutkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berpuasa sehingga kami mengatakan kalau beliau tidak pernah berbuka. Maksudnya ada kalanya Nabi itu puasa terus. Maksudnya dalam satu bulan itu banyak puasanya. Dan ada kalanya dan beliau pun berbuka tidak berpuasa, sehingga kami mengatakan beliau, ya, kalau beliau tidak pernah berpuasa. Ada juga Nabi pada bulan tertentu itu lebih banyak berbukanya, sehingga sahabat melihat Nabi tidak puasa pada saat itu. Ya. Lalu dikatakan aku tidak pernah melihat beliau menyempurnakan puasa satu bulan penuh kecuali bulan Ramadan, dan aku tidak pernah melihat beliau banyak berpuasa selain di bulan Sya'ban. Ya. Nah, di sini dikatakan fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan. Nabi tidak pernah berpuasa sebulan full kecuali hanya di bulan Ramadan. Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban, dan aku tidak pernah melihat beliau itu lebih banyak berpuasa dibandingkan di bulan Sya'ban. Artinya bulan Sya'ban memang tidak full Nabi puasa, tapi banyak Nabi itu berpuasa di bulan Sya'ban. Ya. Nah, jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa hikmahnya tadi memperbanyak puasa di bulan Sya'ban tadi, sebagaimana sudah kita katakan tadi, sebagai bentuk selain keutamaan amalnya diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, hikmah-hikmah yang lainnya juga adalah tadi untuk, ya, sebagai ajang pemanasan dan pembiasaan bagi diri kita sebelum tibanya bulan Ramadan. Dan mengapa di bulan-bulan lain? Karena di bulan-bulan lain itu bisa jadi ada kebutuhan-kebutuhan Nabi. Misalnya bisa jadi beliau safar, ya. Bisa jadi ada keperluan-keperluan lain, ya. Makanya kadang berpuasa, kadang juga beliau tidak. Tapi di bulan Sya'ban, ini hendaknya, ya, di bulan Sya'ban ini hendaknya kita, ya, yang kemarin-kemarin mungkin luput lewat puasa sunnahnya, ayo kemudian kita mulai. Jadi startnya itu kita dari sekarang ini untuk puasa. Paling tidak ya Senin Kemisnya diambil, ya, puasa tengah bulannya nanti Ayyamul Bidnya diambil. Yang sudah biasa Daud itu lebih bagus lagi untuk Daudnya diambil. Nah, itu begitu. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir, ya, Nabi tapi tidak pernah mengkhususkan tanggal tertentu, hari tertentu di bulan Sya'ban untuk puasa. Jadi informasinya hanya sebatas memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban dengan puasa-puasa sunnah yang sudah memang disyariatkan. Ya. Bagaimana dengan puasa nisfu Sya'ban? Hadis khusus yang menjelaskan tentang itu tidak ada yang sampai kepada derajat sahih. Kalau mau sekalian puasa tengah bulannya saja, puasa Ayyamul Bid 3 hari dalam sebulan, pada 13, 14, 15. Karena yang nisfun itu kan apa? Tengah, ya. Nisfu Sya'ban itu pertengahan bulan Sya'bannya. Pertengahan itu bukan cuma 1 hari, pertengahan itu 3 hari. 13, 14, 15 pas bulan pertama kan. Nah, 13, 14, 15 itulah
puasa, dan itu kan tidak khusus hanya bulan Sya'ban, bulan-bulan lain. Kalau kita mau menghidupkannya itu nanti silahkan 13, 14, 15-nya. Ya, yang paling aman begitu, tidak mengkhususkan hanya di bulan Sya'ban saja. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ini menjadi pengingat bagi kita. Ada 3 hal yang saya sampaikan tadi. Keistimewaan bulan Sya'ban ini banyak dilalaikan oleh manusia, sehingga penting kita hidupkan. Menghidupkan amal saat orang lalai itu pahalanya lebih besar lagi. Yang kedua, bulan Sya'ban ini bulan dilaporkannya amal-amal soleh kita. Maka alangkah baiknya saat amal kita itu dilaporkan, kita dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, hendaklah memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban, karena memang demikianlah yang dicontohkan oleh Nabi. Nabi memperbanyak puasa sunnahnya di bulan Sya'ban. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, insyaallah mudah-mudahan Ramadan kita tahun ini sekali lagi menjadi Ramadan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Karena sudah masuk waktu Isya, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabunglah bersama gerakan Infak Peduli Dakwah. Hanya dengan mendonasikan dana Anda sebesar Rp50.000 setiap bulan, berarti Anda telah membantu syiar dakwah Islam hingga ke berbagai wilayah pedalaman Kalimantan Timur. Karena dakwah tak harus ceramah. Kirim SMS atau WA Anda, ketik GIB Dakwah, kirim ke 0811 586 1331.